Pinjaman 101. Mengapa pinjaman membutuhkan biaya? Di sini kamu akan belajar mengapa pinjaman membutuhkan biaya. Jangan khawatir jika kamu sudah memiliki pinjaman, kamu akan mempelajari strategi terbaik untuk melunasinya dan perlahan-lahan keluar dari utang. Mari kita lihat contoh berikut ini. Kamu ingin meminjam $1.000 untuk membeli sepeda motor. Kamu berencana untuk melunasinya dalam jangka waktu 1 tahun. Jumlah yang kamu pinjam disebut pinjaman pokok. Kamu melakukan pembayaran sebesar $106,5 setiap bulan selama 1 tahun. Jadi, total ada 12 kali pembayaran. Pembayaran sering juga disebut cicilan. Kamu akan membayar total $106,5 dikalikan 12 bulan. Jumlahnya menjadi $1.278. Jumlah ini jauh lebih besar dari $1.000 yang kamu pinjam. Perbedaan antara jumlah total yang kamu bayarkan, $1.278, dan jumlah yang kamu pinjam, $1.000, disebut bunga atau biaya bunga. Biaya bunga kamu adalah $1.278 dikurangi $1.000, yaitu $278. Jadi, biaya bungamu adalah $278. Apakah kamu benar-benar ingin membayar tambahan $278 daripada menabung setiap bulan dan kemudian bisa membeli sepeda motor nanti secara lunas? Jika kamu memutuskan untuk mengambil pinjaman ini, kamu harus memastikan bahwa kamu benar-benar membutuhkan sepeda motor itu sekarang juga. Idealnya, motor tersebut bisa menghasilkan uang lebih banyak dalam waktu 1 tahun jika dibandingkan dengan biaya bunga $278 yang harus kamu bayar. Misalnya, kamu bisa menghemat lebih banyak untuk biaya transportasi atau jika kamu menggunakannya untuk bisnis. Tapi kamu harus pastikan hal tersebut. Selalu hitung jumlah total yang akan kamu bayarkan dan bandingkan dengan jumlah awal yang kamu pinjam. Apakah benar-benar layak membayar biaya tambahan ini? Di Uplifters, kami menyarankan kamu untuk menabung terlebih dahulu dan menghindari pinjaman. Sekarang mari kita bahas mengapa semakin banyak kamu meminjam, semakin banyak bunga yang harus kamu bayar. Pemberi pinjaman menggunakan suku bunga untuk menghitung berapa banyak yang harus kamu bayar. Dalam contoh sepeda motor, suku bunga tahunan adalah 48%. Bayangkan jika selain untuk membeli motor, kamu meminjam $100 lagi untuk membeli hadiah untuk anakmu. Jadi, kamu bukan meminjam $1.000, tetapi meminjam $1.100. Kamu juga harus membayar bunga tambahan dari $100 yang kamu pinjam. Dengan menggunakan kalkulator pinjaman, kamu akan melihat bahwa cicilan bulanan kamu sekarang adalah $117,2. Kamu akan membayar $117,2 dikalikan 12 bulan. Jumlah total yang harus kamu bayar adalah $1.406. Biaya bunga adalah perbedaan antara total pembayaran $1.406 dan jumlah awal yang kamu pinjam $1.100. Jumlahnya adalah $306. Jadi, biaya bunga kamu sekarang menjadi $306, bukan $278 seperti ketika meminjam uang hanya untuk membeli motor. Ada tambahan bunga sebesar $28 yang harus kamu bayar. Apakah ini benar-benar layak? Kamu bisa saja membeli lebih banyak hadiah jika kamu menabung terlebih dahulu. Banyak orang tidak menyadari bahwa semakin banyak mereka meminjam, semakin banyak bunga yang harus mereka bayar. Jika kamu tidak memiliki pilihan lain selain meminjam uang, kami sarankan kamu meminjam dengan jumlah terkecil. Rentenir akan selalu berusaha mengajak kamu untuk meminjam lebih banyak, karena inilah cara mereka menghasilkan uang. Segera katakan tidak dengan sopan. Terakhir, mari kita bahas mengapa semakin lama waktu yang kamu butuhkan untuk melunasi pinjaman, semakin besar bunga yang harus kamu bayarkan. Mari kita kembali ke contoh sepeda motor.
Kamu meminjam $1.000 namun tidak mampu membayar $106,5 per bulan selama 1 tahun, jadi kamu untuk melunasinya dalam 2 tahun. Kami menganggap suku bunga tahunan tetap sama di sini. Dengan menggunakan kalkulator pinjaman, kamu bisa melihat bahwa cicilan bulanan kamu sekarang adalah $65,5. Jadi, selama 2 tahun, kamu akan membayar $65,5 dikalikan 24 bulan. Jumlah total yang harus kamu bayarkan adalah $1.572. Biaya bunga adalah perbedaan antara total pembayaran $1.572 dan jumlah awal yang kamu pinjam $1.000. Jumlahnya adalah $572. Jadi, biaya bunga kamu sekarang menjadi $572, bukan $278 jika kamu melunasinya dalam waktu 1 tahun. Bunga yang harus kamu bayar bertambah $294 jika kamu membayarnya selama 2 tahun. Apakah ini benar-benar sepadan? Apakah kamu mampu melunasi lebih cepat? Penting untuk dicatat bahwa perhitungan dalam pelajaran ini menggunakan suku bunga sederhana yang tidak berbunga dan merupakan perkiraan karena adanya pembulatan dalam perhitungan cicilan bulanan.